Apa Anda pernah bertanya atau mendapat pertanyaan? Indonesia dijajah Belanda sangat lama, tapi kok keturunan Belandanya sangat sedikit? Seperti diketahui, Belanda menjajah Indonesia sangat lama, yaitu hampir 3,5 abad lamanya. Dalam waktu yang tidak sebentar itu sudah pasti orang-orang Belanda beranak pinak di Indonesia. Sesuai fakta cerita masa lalu, jumlah orang Indo-Eropa di Indonesia sangat banyak, bukan saja tentara tapi juga warga sipil atau peranakan yang menjadi pedagang, karyawan perusahaan, dan sebagainya. Banyaknya orang Belanda yang beranak pinak di Indonesia. Bukti itu juga tergambar dari peninggalan bangunan megah khas Eropa di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kompleks Kota Tua di Jakarta. Terus mengapa orang keturunan Belanda sangat sedikit di Indonesia? Tentu hal ini sering dipertanyakan, bahkan jika merujuk dari beberapa negara yang dijajah lainnya, masyarakatnya bisa menggunakan bahasa penjajah tersebut, sementara warga Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda. Merangkum dari berbagai sumber, konten media sosial yang bahas hal ini, ada beberapa faktor penyebabnya. Namun salah satu pendapat yang ramai adalah terkait dengan peristiwa masuknya Jepang dan kemudian peristiwa masa bersiap setelah kemerdekaan. Diketahui Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Mohatta. Seperti yang banyak ditulis di sejarah Indonesia, Jepang ini selama penjajahan walau singkat, namun penderitaan rakyat yang luar biasa karena terjadi perbudakan, kerja paksa, pelecehan, dan tindakan tak manusiawi lainnya. Yang menjadi kekejaman Jepang bukan saja warga pribumi Indonesia, tapi juga orang-orang Eropa lainnya, terkhusus lagi orang Belanda yang berhasil mereka kalahkan. Ketika Jepang berkuasa pada tahun 1942, kondisi yang dihadapi orang Belanda berbalik 90 derajat dibanding dengan masa kekuasaan mereka di Indonesia. Setelah Gubernur Jenderal Van Starkenborgh menyerah, ia langsung ditawan. Selain itu, semua orang Belanda atau Eropa pun juga ditangkap. Wanita, laki-laki, tua, muda bahkan sampai anak kecil, balita juga ikut ditawan. Di antaranya ada lari keluar Indonesia, melarikan diri ke hutan, ataupun tempat terpencil yang sulit ditemukan oleh militer Jepang. Jepang juga melulu lantakan semua hal-hal yang berbau barat seperti patung, arsip, bahasa, dan sebagainya. Tujuannya untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh dari barat dan menegaskan bahwa Jepang merupakan saudara seperjuangan dalam perang dan penyelamat bagi Asia termasuk Indonesia sendiri. Merasa Jepang sebagai penyelamat dan bisa menjadi andalan, masyarakat Indonesia ikut agresif dan menyerang serdadu-serdadu dan warga sipil Belanda. Satu-satunya cara menyelamatkan diri, yaitu menjadi tawanan pihak Jepang. Melansir dari aartreya.com, menurut Rich Lives dalam buku Sejarah Indonesia Modern, selama setahun lamanya perkiraan tentang jumlah seluruh tawanan Jepang sekitar 170.000 orang. 65.000 orang diantaranya adalah tentara Belanda. 25.000 orang adalah serdadu-serdadu sekutu lainnya dan 80.000 adalah warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Kondisi kem tawanan sangatlah buruk. Kurang lebih 20% tawanan militer Belanda, 13% warga sipil wanita, dan 10% anak-anak meninggal dunia. Hal ini menandakan bahwa Jepang benar-benar tak pandang bulu soal penyingkiran dan menghapus pengaruh dari Barat. Maka ada kemungkinan kekejaman Jepang ini turut menyebabkan menurunnya orang-orang Belanda yang bertahan di Indonesia. Walaupun setelah Belanda yang memboncengi sekutu kembali masuk ke Indonesia dan membebaskan tahanan, para orang-orang Belanda yang sudah dibebaskan sempat menegakkan kembali kolonialisme imperialisme di Indonesia. Juga pendapat lain yang banyak disampaikan penyebab tidak banyaknya orang Belanda di Indonesia, karena terjadinya tragedi. Masa bersiap yang diberikan oleh Belanda untuk merujuk pada kekacauan dan kengerian akibat dari revolusi di Jawa, yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1947.
Huru-hara pembantaian dan perampokan massal dilakukan oleh masyarakat pro-kemerdekaan atau yang biasa disebut sebagai pemuda dan pelopor pada tahun 1945 hingga 1947. Setelah proklamasi kemerdekaan, masa bersiap merupakan sebuah teror, kekacauan, dan kekerasan yang dilatar belakangi amarah dan keinginan balas dendam pribumi terhadap kolonialisme Belanda. Walau utama dari aksi ini adalah sisa-sisa tentara Belanda yang belum mudik beserta keturunannya juga orang Indo-Eropa, tapi juga banyak korban yang merupakan orang Maluku dan orang Tionghoa. Melansir dari sumber lainnya, fase revolusi nasional Indonesia ini disebut bersiap oleh orang-orang Indo-Belanda atau Eurasia yang selamat dari periode penuh konflik ini dan digunakan dalam karya akademis Belanda dan Inggris. Istilah ini berasal dari seruan Perang Pro-Republik Indonesia dan seruan terus-menerus untuk mengangkat senjata, siap, siap, yang terdengar ketika orang yang tampak sebagai musuh potensial revolusi memasuki daerah pro-republik. Periode ini diawali oleh peralihan kekuasaan dari tentara kekaisaran Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia. Estimasi jumlah korban dari kekacauan ini berkisar antara 3.500 hingga 20.000 jiwa yang terdiri atas orang Belanda beserta keturunannya. Juga banyak terbunuh orang Tionghoa, orang Jawa, orang Maluku, dan kelompok lain dari status sosial ekonomi yang tinggi. Maka jarang ditemukan orang keturunan Belanda atau Eropa yang tinggal di Indonesia setelah kemerdekaan karena banyak yang menjadi korban dalam masa bersiap atau melarikan diri ke Eropa. Pemerintah Belanda mendefinisikan masa ini lebih luas, yaitu dari kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Indonesia lebih sering menyebut periode itu sebagai Revolusi Nasional Indonesia atau agresi militer, yakni masa-masa mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda pada periode 1945 hingga 1950. Juga dijelaskan beberapa pendapat. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di 1949, orang Indo-Belanda meneruskan kehidupan mereka di Indonesia. Namun karena sentimen anti-Belanda yang tinggi karena isu Papua Barat, akhirnya Soekarno melakukan persona non grata pada penduduk Belanda. Juga kebijakan menasionalisasi seluruh perusahaan milik penjajah saat itu. Dimulailah repatriasi orang Indo-Belanda yang berakhir di tahun 1964 karena krisis perumahan di Belanda dan akhirnya banyak yang migrasi ke Amerika dan lainnya. Dari Jepang ingin menghapus jejak orang Eropa dari wilayah Asia sampai sakit hatinya orang Indonesia. Itulah faktor yang mempengaruhi kenapa keturunan Belanda sangat sedikit di Indonesia.